Baik, webinar pada malam hari ini akan saya mulai ya kakak-kakak. Silakan dipersiapkan dirinya. Iya, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau suara saya tidak jelas, bisa direspon ya kakak-kakak. Iya, siap. Ya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak peserta webinar pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberikan kita salah satu nikmatnya, yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat berjumpa secara virtual pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Salawat serta salam, tak lupa kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana telah menuntun kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh barokah ini. Sebelum memulai pada webinar pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nuraliza Widiara Aurel. Di sini saya bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua yaitu ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Arif, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, yang keempat yaitu penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai desain menggunakan PowerPoint yang akan disampaikan oleh Kak Arif. Kepada Kak Arif, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arif Maputrian Setiawan. Saya mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2018 Universitas Gunung Madura. Baik. Saya ucapkan juga terima kasih pada teman-teman semua yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Dan juga sebelum kita mulai, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, langsung saja akan saya mulai ya. Untuk share screen, tampilannya akan saya buat seperti ini untuk memudahkan nantinya ketika ada materi, penjelasan materi seperti itu. Oke. Yang pertama, kita akan belajar desain gampang. Apa sih maksudnya desain gampang? Yaitu kita akan membuat desain secara mudah. Intinya seperti itu. Sebelum kita mulai, kita baca bismillah terlebih dahulu. Semoga belajar desain slide menjadi lillahi ta'ala. Oke. Yang pertama adalah kalau kakak-kakak ingin lihat, kalau teman-teman semuanya yang ingin tahu, bisa mampir ke salah satu Instagram, yaitu Instagramnya @pramukautm. Di situ semua postingan di @pramukautm menggunakan yang namanya PowerPoint. Artinya ngeditnya itu pakai PowerPoint. Hampir semua pakai PowerPoint, kecuali beberapa teman-teman yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Ini adalah salah satu contoh postingannya kemarin, yaitu yang menggunakan PowerPoint. Jadi PowerPoint juga bisa disimpan seperti ini, enaknya di PowerPoint seperti ini. Ini adalah salah satu contoh postingannya menggunakan desain PowerPoint. Kemudian kalau kita melihat gambar di sini, ada gambar gambar A, pohon menggunakan background hitam dan pohonnya berwarna emas. Kemudian yang bawah adalah backgroundnya adalah menggunakan background putih atau terang. Kemudian ada sepeda. Saya yakin di sini pasti teman-teman semuanya memiliki memiliki pilihan sendiri-sendiri. Mungkin ada yang pilih A, yang mungkin bertemakan lebih glow in the dark atau seperti ada cahaya-cahaya kemasan seperti tampak gemilau, atau teman-teman di sini memilih yang B, yaitu fun, kesannya ringan gitu, seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah
Kesimpulannya adalah di sini setiap orang mampu memberikan penilaian masing-masing dan itu tidak selalu sama. Oleh karena itu, kritik boleh, tetapi memasangkan penilaian juga adalah salah. Karena tiap orang atau desainer juga memiliki penilaiannya masing-masing. Pada dasarnya, setiap orang itu bisa desain, tetapi untuk menuju tahapan jago atau ahli, seorang desainer butuh waktu yang tidak sebentar. Dan kita mungkin sebagai penikmat atau melihat saja seperti itu, kemudian menghargai proses pembuatan. Mungkin kalau kita lihat teman-teman yang jago desain atau jago edit, dia mungkin editnya nggak sampai 30 menit atau nggak sampai 1 jam selesai. Tetapi proses yang dia lakukan atau proses yang dia kerjakan, belajarnya itu mungkin bisa sampai berbulan-bulan atau bisa sampai bertahun-tahun untuk membuatnya dalam hitungan setengah jam atau 1 jam tadi. Seperti itu. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan langkah awalnya terlebih dahulu. Jadi langkah awal dalam desain grafis itu ada 3. Tapi untuk mungkin teman-teman ketika nanti bertemu atau mendapatkan materi lain bisa beda, karena di sini saya sendiri juga otodidak, saya tidak memiliki buku paten, saya tidak memiliki pegangan sendiri juga. Jadi ini pegangan versi saya sendiri, versi yang kiranya nanti teman-teman juga bisa seperti itu. Yang pertama adalah memahami fungsi tools aplikasi desain yang digunakan. Pada kesempatan kali ini, aplikasi tools atau aplikasi desainnya adalah menggunakan PowerPoint. Saya yakin di sini teman-teman mahasiswa tidaknya pernah membuat yang namanya presentasi untuk presentasi, slide dan lain sebagainya. Nah, pastinya teman-teman juga sudah tahu yang namanya tema ataupun template-template PowerPoint yang cukup banyak juga di internet dan itu juga gratis, bisa diunduh kapan saja seperti itu. Oleh karena itu saya rasa di poin nomor 1 yaitu memahami fungsi tools aplikasi desain yang digunakan, setidaknya di sini saya rasa atau saya anggap semua teman-teman di sini sudah bisa seperti itu. Jadi saya anggap clear untuk poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, belajar fundamental desain seperti elemen dan prinsip desain. Ini nanti akan kita singgung sedikit untuk menambah wawasan kita terkait elemen dan prinsip desain seperti itu. Dan yang ketiga adalah praktik langsung dengan bisa caranya dalam mendesain ulang karya orang lain seperti itu. Untuk mendesain karya orang lain itu kita bisa menggunakan yang namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita bisa cari contoh-contoh misalkan desain poster, desain banner dan sebagainya, itu bisa kita tiru, kemudian kita nanti bisa merubahnya sedikit, entah itu sebagian warna, entah itu sebagian font dan sebagainya seperti itu. Itu adalah 3 langkah awal untuk kita sebagai pemula untuk belajar desain grafis. Kemudian ada kata-kata dari Leonardo da Vinci yang artinya simple. Simple adalah kesederhanaan, adalah kecanggihan yang sempurna. Simple gitu. Kadang kita membuat desain yang kadang desain yang paling susah adalah desain yang paling simple. Seperti itu. Karena simple itu kayak kok cuma ada jingnya tok tapi sudah sangat bagus sekali. Biasanya seperti itu. Itu yang kadang orang-orang masih perlu belajar, masih perlu latihan lagi. Oke, kita akan masuk salah satu prinsip desain yang pertama yaitu repetition. Apa itu repetition? Yaitu pengulangan. Pengulangan yang sekiranya nanti desain itu seperti berulang-ulang seperti itu. Nah, di sini bagaimana caranya? Yaitu menggunakan elemen secara konsisten. Pasti dalam desain yang digunakan secara konsisten itu ada warna, font, gambar, dan background untuk menciptakan desain yang konsisten seperti itu. Itulah yang dinamakan prinsip repetition atau pengulangan adalah prinsip yang sengaja mempertahankan elemen yang sama dalam setiap slide untuk menciptakan kesan yang selaras. Contohnya adalah ketika mungkin kita sering melihat event-event kemarin yang terakhir adalah gelaran Piala Eropa 2020 yaitu desainnya menggunakan 3 warna kalau tidak salah dan itu selaras, entah itu di negara Eropa atau maksudnya di negara Inggris, di negara Prancis dan di negara-negara lain, pasti bannernya sama, pasti backgroundnya sama, pasti fontnya sama dan pasti warnanya juga sama seperti itu. Itu yang dinamakan dengan pengulangan. Contoh sederhananya seperti itu.
Kemudian bagaimana aturan dalam menggunakan elemen-elemen yang sama di setiap slide. Jadi langsung saja kita bahas. Yang pertama pasti adalah warna. Untuk warna, salah satu tips yang disarankan itu adalah maksimal menggunakan 5 warna dalam mendesain slide. Seperti itu. Jadi kalau warna jangan terlalu banyak, karena nanti kesannya seperti, mohon maaf, itu kayak norak seperti itu. Jadi kalau desain-desain zaman dahulu, mungkin kalau kakak mengamati atau mencermati desain-desain yang dulu itu pasti banyak full color gitu, full color atau full warna, yang penting ada warna-warni dan sebagainya. Itu kalau kita gunakan di zaman sekarang itu mohon maaf itu kelihatannya seperti norak seperti itu. Jadi untuk maksimal warna silakan maksimal gunakan hanya 5 saja. Itu saran dari saya seperti itu. Kemudian yang kedua atau prinsip yang kedua adalah font. Seperti itu. Penggunaan jenis font. Di sini font 2 itu optimal dan 3 itu maksimal. Jadi sebisa mungkin, seminim mungkin gunakan font itu seminim mungkin kalau bisa. Kalau 1 mungkin kurang variatif. Kalau 2 itu optimal dan kalau 3 itu sudah menurut saya maksimal. Jangan gunakan lebih dari 3 font seperti itu. Kenapa kok jangan lebih dari 3 font? Nanti juga sama kesannya itu kayak tidak konsisten. Artinya kayak apa ya? Itu tadi seperti desain-desain zaman dahulu tadi itu. Kelihatan norak seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah gambar. Sering kita menggunakan gambar ketika mendesain sesuatu. Jadi ketika kita ingin menggambar, ketika kita ingin menggunakan gambar, entah itu dari internet, entah itu dari apapun itu, kalau bisa gunakan gambar yang jelas baik dari resolusi maupun dimensinya seperti itu. Pastikan juga untuk menggunakan jenis gambar yang sama. Jika kita menggunakan vektor, kita bisa jika kita menggunakan vektor, maka kita gunakan vektor semua. Maksudnya vektor semua itu seperti apa? Misal kita menggunakan tema-tema yang flat design gitu, kayak gambar-gambar yang datar gitu, ikon-ikon yang datar. Nah itu kita gunakan ikon-ikon yang datar semua. Atau kita menggunakan ikon-ikon yang 3D, maka kita juga menggunakan semua gambar-gambar atau ikon-ikon yang 3D di semua desain kita seperti itu. Untuk referensi penyedia gambar gratis ada Pixabay, Unsplash, Pixel, Tripik, Icon 8. Untuk yang sering saya gunakan, saya biasanya menggunakan Tripik seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah background. Jadi gunakan background secara konsisten. Bisa menerapkan background gelap ataupun bisa menerapkan background terang. Ataupun kalau memang kalian menggunakan tema atau background gelap terang, maka kita bisa menggunakan gelap terang seperti itu. Gelap terang. Salah satu contohnya adalah ketika kita sering mengunjungi Instagram yang dia ditata, ada timelinenya, ada jelas. Ini moderatornya kan. Ya kenapa? Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, itu tadi sekaligus menjadi poin terakhir atau menjadi prinsip dasar terakhir. Yang pertama adalah warna, font, gambar, dan background seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan sedikit praktek juga, yaitu kita menggunakan garis. Pakai ini biar desainmu rapi. Jadi di PowerPoint juga ada penggaris atau grid. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, teman-teman mungkin nanti kalau nggak kelihatan bisa ini ya, bisa bilang atau nggak apa-apa, nanti angkat komen. Jadi di sini ada bagian atas, kemudian ada bagian bawah, dan ada bagian bawah samping kanan juga. Nah, jika diperhatikan maka desain ini tampak seperti rapi. Artinya ada garis lurus. Nah, ini juga salah satu menjadi nilai plus juga ketika kita mendesain agar terlihat lebih rapi lagi dan lebih terlihat cantik lagi. Oke, ini tadi rahasianya. Jadi dirapiin. Kalau bisa desain itu dirapiin juga, jangan sampai berantakan mulai dari bagian atas, bibir atau bagian bawah putar. Oke, nama fiturnya adalah width.
Fitur ini berfungsi sebagai penggaris untuk memunculkan garis bantu dalam slide PowerPoint. Dan gunanya adalah, saya akan praktekkan di sini, saya akan menggunakan blank kosong di sini. Tempatnya adalah di desain. Oke, maaf, tempatnya adalah di view atau tempat di memunculkannya ini, yaitu silakan nanti masuk ke view. Di sini ada rules ini garis di atas untuk ukuran. Kemudian grid, kita bisa pakai kotak-kotak seperti ini juga bisa membantu kita. Kita juga bisa pakai grid. Ini untuk garis seperti ini. Ketika kita ingin menambahkan, kita bisa tutup. What do you mean? Jika kita ingin menambahkan, kita cukup klik kanan. Di sini ada add vertical grid, ada horizontal. Kita terserah pakai yang mana. Kalau kita ingin menambahkan garis vertikal, kita bisa tambahkan, kemudian bisa kita tarik, dan bisa kita tata sesuai dengan kebutuhan kita ketika mendesain seperti itu. Itu tadi caranya menggunakan grid. Ini juga atur grid. Setelah garis bantu muncul, kamu bisa tinggal menggeser dan klik tahan sambil digeser. Jadi sangat mudah untuk menggunakan grid. Jadi silakan ketika kakak-kakak mendesain, pastikan kakak-kakak juga menggunakan garis untuk membantu agar hasilnya terlihat lebih rapi lagi. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah remove background. Jadi di PowerPoint itu kita bisa meremove background, artinya bisa menghapus sebuah background di foto. Di PowerPoint ada fitur remove background yang otomatis muncul di menu picture format jika ada gambar atau foto yang dipilih. Oke, langsung saja contoh. Kita misal mendrag sebuah foto. Ini foto akan saya drag, akan saya masukkan. Nah, kita sudah masuk seperti ini, sesuai dengan ini tadi. Kemudian kita masuk ke format. Masuk ke menu picture, kita klik dulu. Kemudian kita masuk ke format. Dan kita pilih langsung remove background. Nah, bagian yang berwarna ungu ini adalah bagian yang akan hilang. Seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan, misal di sini kita tambah, menghapus, maaf, balik. Jadi di sini untuk menambah untuk yang dihapus menggunakan min. Ini akan hilang ketika kita sudah selesai. Jadi ini bagian ini juga akan hilang ketika akan diklik, maka sudah tinggal segini. Sudah bersih seperti itu. Jadi di PowerPoint itu ada fitur remove background. Ini untuk misal ada kita ada kebutuhan untuk membuat foto dan sebagainya ukuran 3x4, kemudian kita harus merubah background, kemudian kita tidak ada paket internet yang sekiranya bisa untuk membuka atau secara online, kita bisa menggunakan fitur ini seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan membuat clipping mask menggunakan PowerPoint. Jadi ini kita akan mendesain seperti ini di PowerPoint. Jadi ini salah satu tips atau trik ketika kakak-kakak membuat CV. Jadi kita bisa membuatnya seperti ini. Untuk menambahkan foto, baik foto profil maupun foto narasumber dalam layer, kamu bisa menggunakan efek clipping mask. Yang pertama kita masukkan foto. Ini saya Ctrl Z saja biar lebih mudah. Dan sama seperti tadi, kita masukkan foto, kemudian duplikat foto, bisa dengan langsung Ctrl D atau Ctrl duplikat. Atau mungkin teman-teman lebih umumnya dengan Ctrl C dan Ctrl V. Seperti itu. Kemudian
Setelah diduplikat, kita remove salah satu. Misalkan yang sebelah sini akan saya remove. Masuk ke menu format, kemudian di remove. Kita clear. Yang di sini masuk lagi. Kita akan crop foto di sini bagian atasnya saja. Masuk ke dalam menu format. Kalau kita maximize, di sini ada menu crop. Nah, crop di sini silakan pilih yang shape. Karena kita rencananya akan membuat lingkaran. Kita bisa pilih shape, kita pilih lingkaran. Tapi pasti nanti hasilnya akan lingkarannya tidak sempurna. Untuk menyempurnakan lingkaran, kita bisa menggunakan aspek rasio. Kita buat aspek rasio itu berarti mohon maaf. Untuk yang ini nanti silakan cukup ambil bagian atasnya saja tadi. Jadi yang backgroundnya sudah bersih, cukup ambil bagian atasnya saja. Cukup ambil bagian atas ini. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang sebelah sini baru kita crop. Kita crop pakai step membentuk lingkaran. Untuk menyempurnakan bentuk lingkaran, kita menggunakan rasio 1:1. Nah, cara mengecilkan juga jangan lupa shift-nya sambil ditekan. Ketika shift tidak ditekan, hasilnya seperti ini. Akan tidak sempurna lagi lingkarannya. Tapi ketika shift kita tekan, hasilnya akan sempurna lagi lingkarannya. Seperti itu. Setelah itu kita tinggal menyesuaikan. Kecilkan lagi. Kalau dianggap sudah cukup, jadi crop, dan untuk yang bagian sini bisa ditempelkan di bagian atasnya. Oke, jadi ini sudah jadi membuat clipping mask menggunakan PowerPoint. Nah, biasanya untuk memudahkan, kalau kita misalnya ini ingin kita pindah atau kita rubah, kita seret, pasti hanya salah satu. Untuk lebih mudah, silakan kita group. Di select dua-duanya, kemudian klik kanan dan pilih group. Seperti itu. Nah, kalau sudah di group, hasilnya seperti ini. Jadi semuanya akan menjadi satu seperti itu. Nakar the best kakak. Oke, selanjutnya ini nanti materinya kalau nanti akan saya kirimkan ke Kak Dia nanti ya kalau memang yang ingin minta nanti bisa mendapatkan materinya. Ini sama seperti tadi kita aspek rasio kemudian hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya lebih menarik lagi. Enggak hanya sekedar di dalam lingkaran seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah materi yaitu komponen utama visual hierarki. Dalam visual hierarki ada 3 komponen penting yang membuat desain bekerja dengan baik. Mungkin kakak-kakak mendengar kata hierarki sudah memiliki bayangan sendiri apa arti kata dari hierarki. Seperti itu. Jadi dalam hierarki ada yang namanya attract, ada yang namanya intrigue, dan ada yang namanya message. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, ya kan kakak atau teman-teman semuanya lihat dari gambar ini semuanya. Secara keseluruhan silakan dilihat dan diperhatikan terlebih dahulu. Oke, gambar ini sumbernya dari iPad. Selanjutnya, Mona Lisa. oke. Maka poin yang pertama dari hierarki adalah attract atau daya tarik utama yang memberhentikan mata audiens untuk fokus ke desain. Yang artinya audiens akan fokus ke hal yang kita ingin tujukan yang pertama kali. Jadi di sini pasti semua orang akan tertuju kepada gambar laptop ini. Ini adalah gambar yang pertama yang pasti akan dilihat oleh orang lain atau menjadi daya tarik utama seperti itu.
Setelah itu Mohon maaf suaranya tidak terdengar. Halo Kak Arif, bisa di mute dulu? Bisa di on mic? dengar suara saya? Ya, Mohon sudah, maaf, Kak. suaranya nggak kedengaran. Sampai dari air. Kalau sekarang sudah dengar? Sudah aman. Masih Sudah, kecil, Kak, kecil. Masih kecil. Adek jangan marah-marah. Halo kakak-kakak semuanya sudah dengar suara saya? Iya, sudah. Halo? Ya sudah Kak, dilanjutkan Kak. Moderatornya wow. Wow. Halo kakak-kakak semuanya sudah dengar suara saya? Sudah, Kak. Bisa dilanjut. Oke. Jadi poin yang kedua adalah Ini ada Fajar Mbak Tulungagung ya. poin yang kedua adalah intrik, yaitu membangkit minat audiens agar terlihat lebih penasaran dan mulai beralih ke pesan utamanya seperti itu. Pesan utamanya apa? Yaitu di sini ada pesan. Nah, ini adalah pesan utamanya yang ingin disampaikan, yaitu disuruh membeli. Baik. Nah, ini adalah pesan utamanya itu yang ingin disampaikan oleh pihak iPad seperti itu. Itu adalah salah satu hierarki. Jadi kalau biasanya kita akan melihat sebuah pamflet atau melihat sebuah poster, itu pasti ada bagian yang akan menonjol sekali. Seperti itu. Misal pamfletnya adalah pamflet jalan sehat, yang di situ ada poin undian atau poin kupon seperti itu. Pasti di situ akan ada hadiah-hadiah yang akan ditonjolkan utama sebagai peminat, entah itu mobil, entah itu kulkas, dan itu sepeda dan lain-lain. Pasti itu akan ditonjolkan di utama. Baru nanti akan ada kata-katanya jalan sehat, kemudian baru nanti akan ada pesan, tanggal, dan sebagainya. Itu nanti akan pasti kecil-kecil seperti itu. Itu adalah salah satu contoh hierarki. Oke. Nah, di sini audien dapat diarahkan sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama adalah melihat ini, kemudian akan melihat intrik, dan yang terakhir adalah pesannya itu untuk membeli. Oke. Jangan lupa pastikan 3 komponen visual hierarki tersebut ada di dalam desain yang teman-teman buat semuanya. Oke. Selanjutnya adalah 5 hal yang wajib disiapkan sebelum membuat atau mendesain slide atau PowerPoint. Yang pertama adalah jangan langsung bikin desain. Ketika kita ingin membuat sebuah desain, itu jangan langsung bikin desain. Dalam membuat desain, yaitu jangan mendesain dengan cara memasukkan materi ke dalam slide, yang artinya kita jangan langsung memasukkan semuanya ke dalam slide itu. Itu kita akan memiliki beberapa langkah-langkah yang akan kita pilih. Yang pertama adalah mematangkan materi presentasi atau mematangkan materi yang akan kita buat. Jadi ketika kakak-kakak mendapatkan sebuah tugas, misalkan suruh membuat poster dan sebagainya, kita harus matangkan terlebih dahulu sekiranya nanti mana saja yang akan kita masukkan, mana saja yang perlu kita masukkan dan sebagainya. Apakah tema ini nanti akan wajib, entah itu nanti kata-kata yang ada di tema, misal dan sebagainya, itu apakah nanti semuanya dimasukkan seperti itu. Itu kita matangkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat storyboard. Storyboard ini salah satunya sketsa, yaitu hierarki tadi. Mana yang akan kita buat menonjol, mana yang akan kita buat kecil-kecil seperti itu. Selanjutnya, setelah itu dibuat dan ditata, kemudian kita pasti akan menentukan tema warnanya. Tema warna background, entah itu tema warna font, dan sebagainya. Supaya tidak terjebak dalam visual ketika mendesain slide, ada baiknya kita tentukan dulu tema warna di awal juga bisa. Jadi, misal kegiatan kita adalah kegiatan
kemerdekaan. Kita bisa menggunakan langsung, oh pasti kita akan menggunakan tema warna merah dan putih. Itu misal contoh kegiatan kemerdekaan seperti itu. Kemudian menentukan kombinasi font. Sama seperti tadi, font silakan maksimal hanya 3 saja, kemudian optimal cukup 2. Jangan lupa menggunakan garis bantu tadi. Jadi garis bantu penting di setiap layout untuk kalian ketika mendesain karena menentukan juga kerapian di desain kalian semuanya. Dan yang terakhir, maksimalkan kreativitasmu. Silakan kakak-kakak ketika mendesain, curahkan semuanya, sekiranya nanti bagus bisa kita masukkan dan lain sebagainya, bisa kita tambahkan, kurangi dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada materi lagi yaitu bikin flyer sederhana dalam sekejap cukup menggunakan PowerPoint. Mungkin kakak-kakak ketika disuruh membuat poster atau mungkin pamflet, ini bisa digunakan. Karena ini juga menggunakan cukup sederhana. Oke. Di sini kita akan rubah ukurannya terlebih dahulu. Yaitu ubah ukuran slide menjadi 1:1. Caranya masuk ke menu desain, pilih slide size, kemudian pilih custom slide size. Oke, pada di sini kita akan membuat ukuran 40:40. Oke. Kita akan memaksimalkan. Tempatnya ada di desain. Kemudian pilih slide size. Maaf. Oke. Ini sudah ada gambar. Kita hapus. Custom slide size. Nah, di sini kakak-kakak bisa pilih 40x40 atau terserah bebas. Ukuran bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan ketika kita ingin mendesain. Di sini kita buat persegi 40x40, kemudian kita klik OK. Oke, maka lembar kerja atau di sini slide di sini akan berubah menjadi kotak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya. Oke. Setelah membuat atau merubah ukuran, kita tambahkan 2 shape. 2 shape agar gambar lebih menarik. Seperti itu. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke insert. Kita masuk ke insert, kemudian kita pilih shape. Kita bisa pilih langsung segitiga. Kemudian kita buat. Kita bisa melakukan yang namanya rotasi atau kita putar untuk sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita rotasi seperti ini, kita putar, kita taruh di sudut, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan, bisa kita besarkan, kecilkan. Oke, selanjutnya tadi ada 2, kita buat lagi satunya, langsung saja Ctrl D atau duplikat. Kemudian kita kecilkan. Jangan lupa untuk shift-nya selalu dipencet ya. Jadi shift itu agar shape kalian tidak berubah ukuran. Misal di sini tidak saya pencet, maka hasilnya akan seperti ini, tidak karu-karuan. Tapi ketika shift-nya saya pencet, hasilnya akan tetap sama seperti ini. Ini ketika saya pencet, jadi lebih rapi lagi. Oke. Kemudian di sini warnanya akan kita rubah. Yang pertama kita rubah yang paling ujung atau paling belakang sendiri. Untuk outline kita buat tidak ada. Dan di sini kita bisa pilih langsung warna, ambil warna ini. Kemudian selanjutnya adalah di bagian tengah, sama, tidak perlu kita tambahkan. Kemudian di sini
kita bisa masuk, tambahkan lagi di sini. Oke, di sini bisa kita rapikan lagi. Oke. Sebentar. Di sini bisa kita rapikan, itu bisa kita paskan, pas pojok. Kemudian untuk background bagian belakang, kita bisa langsung masuk ke desain, kemudian kita pilih format background. Di format background kita bisa merubah warnanya sesuai dengan keinginan kita. Kita rubah warnanya di sini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, hasilnya akan terlihat sama dengan yang di sini. Oke. Setelah seperti itu, kemudian kita akan memasukkan gambar. Oke, kita akan masukkan gambar, kita drag, langsung seret, masuk ke dalam. Kemudian sama seperti tadi, kita pilih format, kemudian masuk, kita langsung remove. Kemudian kita keep, kita anggap sudah selesai. Selanjutnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan seperti itu. Misal dibuat ukuran seperti ini. Untuk lebih rapi, di sini akan saya crop. Format, masuk, crop. Oke, kurang kecil, kita kecilkan sedikit. Langsung, kita bisa langsung paskan di poster yang akan kita buat. Setelah itu, kita matikan cropnya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita bisa langsung menambahkan kata-kata sesuai dengan ini. Jadi, kita bisa langsung menggunakan teks di atas ini, kemudian kita bisa menambahkan tema, pelaksanaan, dan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau seperti tadi, ini adalah attract sebagai yang utama, daya tarik utama. Kemudian di sini ada intrik. Intriknya apa? Di sini ada training corner seperti itu. Dan yang terakhir di sini adalah pesannya. Jadi pesannya tema pelatihan, kemudian ada pelaksanaan seperti itu. Itu adalah salah satu penerapannya. Oke. Dan kita next selanjutnya bisa ditambahkan shape seperti ini di bagian bawah. Kalau prakteknya masuk ke dalam insert, kemudian kita pilih shape. Kita maksimal, kemudian kita pilih shape bagian kotak dan kita cukup tambahkan di bagian bawah. Seperti ini. Untuk warnanya bisa disesuaikan tadi. Bisa kita hapus untuk outline dan untuk warna bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Ini adalah salah satu contoh penerapannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian pasti teman-teman pasti punya pertanyaan ketika kita pertama kali membuat, yaitu desainku sudah bagus apa belum ya? Itu pasti. Sama saya juga dulu punya pertanyaan seperti ini juga. Nah, kemudian merasa desainnya adalah jelek. Buat yang baru belajar desain, perasaan seperti ini itu biasanya sering kali terjadi. Meskipun sudah berkali-kali diedit, dirubah, tapi tetap aja kayak ada yang kurang. Entah warna, ukuran, letak elemen, desain, atau lain-lainnya seperti itu. Nah, pertanyaan kenapa kok bisa seperti itu? Nah, sebenarnya ini adalah hal yang normal untuk semua desainer, apalagi buat yang baru belajar. Bahkan yang sudah profesional pun kadang juga sering merasakan hal yang seperti itu.
Kemudian solusinya gimana? Solusinya adalah ya kita coba untuk dicocokkan lagi dengan prinsip dasar tadi. Kemudian sudah memenuhi kriteria apa belum? Seperti itu. Nah, kalau sudah sesuai dengan kriteria, jika usaha kita sudah maksimal dan sesuai dengan prinsip desain, ya udah kita pede aja, kita berani saja dengan hasil karya kita sendiri. Kemudian kita upload hasil desain kita, atau mungkin kita storekan ke PH dan sebagainya sebagai yang penanggung jawab dan sebagainya. Atau kita kalau kita desain sendiri, kita upload di Instagram sendiri seperti itu. Kemudian kita nggak usah banyak mikir, upload langsung saja. Kalau kita mendesain untuk diri kita sendiri, selamanya nggak akan pernah tahu sampai mana kualitas desain kita. Maksudnya kalau kita mendesain sesuatu, kemudian kita simpan untuk diri kita sendiri, kita tidak akan tahu sampai mana kualitas desain kita. Penilaian orang lain itu penting. Meminta masukan orang lain atau orang yang lebih berpengalaman merupakan cara terbaik untuk menguji apakah desain kita bekerja atau tidak, seperti itu. Karena desainer profesional tidak lagi bicara soal seni, tetapi melainkan soal fungsi. Percuma ketika desain kita sangat bagus, sangat luar biasa, tetapi secara fungsi pesannya tidak bisa disampaikan atau tidak bisa tersampaikan kepada audien dan sebagainya, itu juga percuma juga. Jadi desainer profesional pasti akan berbicara tentang fungsinya lagi. Oke. Kemudian ini akan menjadi materi terakhir, yaitu kita akan membuat flyer dengan simple dan elegan. Gak usah bingung ketika kita ingin membuat flyer. Mungkin yang bingung di sini sederhananya adalah pamflet atau poster seperti itu. Biar nggak terlalu memikirkan teknik yang rumit saat mendesain poster, kita bisa coba tutorial sederhana untuk mendapatkan hasil yang simple namun maksimal. Oke. Yang pertama, ubah dulu ukuran slide. Jadi di sini kita misal kita hapus semuanya. Kita mulai dari awal lagi, hapus. Oke. Kita mulai dari awal. Kita rubah ukuran menjadi 40:50. Nah, jadi di Instagram untuk format ukuran upload itu kalau kita tidak membuat secara persegi, kita bisa menggunakan format 50:40 atau 5:4. Kita maksimal, kemudian masuk ke send, pilih slide size, custom. Kemudian di sini kita pilih untuk panjangnya kita bisa 40 dan untuk tingginya kita bisa rubah menjadi 50. Oke, maksimal. Nah, hasilnya seperti ini. Ini akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Untuk format warna background kita kembalikan dulu menjadi warna putih. Oke. Ini akan berubah sudah menjadi warna putih. Selanjutnya kita atur border area biar desainnya terlihat rapi. Yaitu sama, kita akan menggunakan bantuan width untuk menentukan border area maupun tempat kontennya. Di sini ada header, ada bagian gambar, ada bagian judul, ada bagian konten, dan footer. Untuk menampilkan header seperti tadi, caranya adalah kita masuk ke view, kemudian bisa kita tampilkan rule dan grid. Di sini grid juga saya sarankan untuk diaktifkan juga. Ini bisa membantu kita. Oke, di sini akan saya maksimal agar terlihat lebih dekat lagi. Kalau bisa diberikan lagi, di sini ada garis titik-titik putus-putus kotak-kotak seperti ini. Yang pertama kita akan membuat header atau bagian atas. Caranya kita bisa menambahkan garis horizontal, kemudian kita drag ke atas. Nah, ketika kita bermain dengan Instagram, kita pastinya sering menemukan kalau kita masuk ke profil orang itu gambar akan berubah menjadi kotak-kotak seperti itu. Nah, jadi kita di sini tadi kita membuat formatnya adalah 40:50. Nah, untuk membuat kotak kita samakan menjadi 40:40. Caranya di sini kalau tadi adalah 50/2 adalah 25, maka kita beri garis di sini menjadi ukuran 20.
seperti ini. Di sini adalah 20 cm, dari sini ke sini 20 cm, dan di bawah kita juga bisa kasih, tambahkan menjadi 20 cm. Nah, di sini kita sudah punya untuk tempat border dan footer seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat bagian-bagian untuk gambar dan lain-lain. Untuk bagian gambar agak menggantung di sini, jadi di sini juga kita beri jarak juga agar lebih mudah. Untuk jaraknya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Atau kalau ingin mengikuti saya juga bisa juga masuk tadi seperti tadi, kita buat garis horizontal dengan kita seret atau kita tambahkan, kita bisa membuat pas 17 seperti ini. Kemudian di bagian bawah juga bisa kita beri juga agar lebih rapi lagi. Bisa agar lebih rapi lagi. Pas di 17 cm. Oke. Selanjutnya kita bisa menambahkan di tepi-tepi. Tepi kanan dan tepi kiri. Oke, untuk tepi kanan sama bisa kita rubah menjadi 17. Oh, di sini sudah ada 17. Kemudian kita tambahkan lagi, kita masukkan lagi di sini juga 17. Atau mungkin kalau dirasa terlalu ke tengah, bisa kita kurangin. Jadi misal di sini kita ingin membuat ukurannya menjadi 18. Ini juga bisa. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman juga. Seperti itu. Tapi di sini kita akan buat yang lebih simetris, jadi kita akan buat 18 saja, 17 saja biar sama semua. Oke. Kita minimize. Di sini sudah mulai terlihat. Untuk bagian ini akan saya hapus biar tidak terlalu membingungkan. Oke. Di sini sudah mulai terlihat kira-kira bagian mana saja yang nantinya bisa kita pakai. Untuk garis tengah ini bisa dihapus, bisa tidak, karena di sini juga bisa, nantinya juga bisa dibantu, bisa membantu. Kemudian kita akan buat lagi untuk tadi, yaitu bagian judul. Kita akan membuat di bagian judul. Di sini diberi jarak juga. Oke, jaraknya biar sama, kita buat dua saja, biar tidak terlalu renggang. Kemudian sama juga di bagian bawah. Di sini pasti ada nanti isinya adalah kata-kata. Kita tambahkan. Kita paskan juga biar lebih enak. Oke. Seperti ini. Kemudian kita buat jarak lagi. Seperti ini, dan di sini nanti fungsinya untuk kontennya atau untuk bagian isi. Oke, yang ini bisa mungkin yang saya hapus. Untuk bagian gambar juga bisa menyesuaikan ketika kakak-kakak atau teman-teman sekiranya pesannya itu cukup banyak, gambarnya bisa diringkas ke atas. Ketika pesannya sedikit, gambarnya bisa diperpanjang ke bawah seperti itu. Oke. Jadi ini nanti adalah bagian gambar. Maaf, jaraknya sepertinya hilang. Kita buat jarak terlebih dahulu di sini. Oke. Ini adalah jarak yang nantinya bisa sekiranya untuk memisah sebelum kata. Kita buat pas.
4, kemudian di sini agar lebih bisa kita buat 8. Oke. Setelah terbentuk seperti ini atau seperti di sini tadi, untuk gambar judul, ini adalah gambar judul di sini, konten sebelah sini dan kontennya lagi sebelah sini, yang bawah adalah bagian footer. Oke, selanjutnya kita tinggal mengisikan gambar-gambar dan judul atau konten yang akan kita tambahkan seperti itu. Oke, di sini adalah kita akan buat kurang lebih sama seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi seperti itu. Di sini saya sudah menyiapkan gambarnya. Ini akan kita masukkan. Kita drag langsung ke Photoshop. Langsung kita lepas. Kita sesuaikan tempatnya seperti tadi. Oke. Nah, karena di sini dia melewati, maka kita bisa menggunakan crop. Langsung kita potong. Format. Kita klik format, kemudian crop. Tarik sedikit ke atas. Dan ketika dianggap sudah selesai, cropnya kita matikan. Setelah kita memasukkan bagian gambar, kita bisa memasukkan bagian judul. Caranya insert, kemudian di sini bukan insert sih, home. Di sini ada text box. Nah, silakan masukkan text box dan ketikkan judulnya. Misal gini di sini kita sesuaikan saja, yaitu free webinar. Bisa kita blok untuk memudahkan ketika kita ingin merubah ukurannya. Kita berbesar, misal di sini kita langsung ubah menjadi 60. Fontnya kita rubah, misal Century Gothic. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya kenapa kok menggunakan Century Gothic? Karena di sini saya ketika mendesain pasti saya akan menggunakan Century Gothic. Alasannya adalah di semua komputer atau di semua laptop itu Century Gothic itu pasti ada. Seperti itu. Jadi paling enak menggunakan Century Gothic ketika kita kebutuhan di lain atau di komputer lain, kita tidak usah bingung-bingung mencari font seperti itu. Oke. Bisa kita taruh di webinar, kemudian ketika kita bingung-bingung, kita bisa langsung menduplikatnya saja. Jadi kita pakai Ctrl D. Setelah itu kita taruh bawah. Oke. Di sini bisa langsung kita ketikkan, misal di sini adalah tentang desain grafis PowerPoint. Oke. Di sini garisnya juga bisa kita sesuaikan lagi. Jadi tidak harus paten atau tidak harus kaku. Kita bisa fleksibel juga untuk mengatur garis. Seperti itu. Selanjutnya setelah bagian ini terisi, yaitu bagian gambar dan bagian judul sudah terisi, kita bisa masuk ke bagian dua konten ini. Sama seperti tadi, di sini kita memasukkan gambar. Gambar di sini kita drag. Kita masukkan. Oke, kita crop dulu agar lebih kecil, lebih mudah. Sekiranya nanti sesuai dengan kebutuhan, kita crop. Oke, setelah selesai, kita tarik lagi di bawah. Kita kecilkan lagi. Oke. Jangan lupa diduplikat, Ctrl D atau Ctrl C, Ctrl V bisa. Setelah itu kita crop lagi menggunakan crop to shape, berubah menjadi lingkaran, dan aspek rasionya kita rubah menjadi 1:1. Oke, selanjutnya kita perkecil lagi sesuai dengan kebutuhan. Oke.
Untuk patokannya bebas, jadi sekiranya pas gitu saja. Nggak ada patokan khusus untuk membuatnya. Setelah itu kita crop. Nah, untuk gambar satunya sama seperti tadi, kita ke format, kemudian remove background. Oke, sudah jalan, kita klik, kita perkecil lagi, kita crop langsung saja agak ke atas. Oke. Kemudian kita matikan cropnya, kita zoom untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini juga salah satu alasan kenapa saya sangat menyarankan ketika teman-teman mendesain itu tidak menggunakan HP. Ketika teman-teman mendesain menggunakan HP, layarnya itu sangat kecil, jadi akan sangat susah ketika kita memerlukan sesuatu yang sifatnya detail seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan laptop atau PowerPoint seperti ini, itu kita bisa bebas berkreasi sesuai dengan keinginan kita juga. Ya. Di sini juga misal kita ingin menambahkan desain atau ornamen-ornamen lain juga bisa. Misal kita tambahkan shape seperti ini juga bisa. Oke. Jadi di sini kita buat shape-nya memiliki warna outline-nya adalah, misalkan di sini kita pakai abu-abu. Untuk ininya kita buat menjadi putih. Kita perlebar lagi, misal di sini 6. Seperti ini. Nah, kita bisa taruh di belakang. Jadi caranya adalah dengan send backward, atau nanti bisa send to back, ini langsung ke paling belakang seperti ini. Ini langsung ke paling belakang, dan kita tinggal menyesuaikan, kita tata sesuaikan. Oke. Hasilnya akan terlihat lebih menarik lagi seperti ini. Seperti itu, kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian jangan lupa untuk di grup, untuk memudahkan ketika kita ingin memindah dan lain sebagainya. Setelah sudah di grup, maka menjadi satu seperti ini, kita bisa seret, pindah, enak seperti ini. Oke. Kemudian bagian-bagian lain, kalau kita malas untuk masuk ke insert dan text box, kita bisa langsung copy di bagian sini. Kita langsung copy bisa. Ctrl D, duplikat. Langsung kita seret, kita taruh sini. Langsung kita misal ini adalah speaker. Ukuran bisa kita sesuaikan atau kita rubah. Boldnya kita matikan, fontnya kita kecilkan menjadi 20. Kita taruh di sini. Kemudian kita duplikat lagi. Di sini misalkan adalah nama. Nah, untuk nama kita bisa di bold untuk lebih mempertegas atau memperjelas lagi. Seperti itu. Oke, kita bold terlebih dahulu. Insert. Bold, ukurannya agak di zoom dikit. 24. Kemudian kita duplikat lagi, Ctrl C, Ctrl V. Kita kecilkan lagi, di sini menggunakan sebagai konten kreator. Kemudian fitur boldnya bisa kita matikan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk bagian samping juga sama, bisa menambahkan kata-kata, dan di bagian atas bawah langsung saja kita akan menghias bagian atas dan bawah. Di bagian atas kita misal kita hias dengan seperti ini. Bisa langsung kita hias dan kita pilih misal di sini warnanya adalah warna abu-abu. Bagian bawah juga sama. Untuk menghias, saya langsung kita masuk ke insert, shape, kita pilih kotak, kita kemudian langsung sini bisa kita variasikan ya, nggak harus berbentuk seperti itu. Jadi misal di sini agak beda gitu, bisa juga. Kemudian format warnanya dirubah menjadi abu-abu.
Misalkan kita bagikan, kita tarik agak ke tengah. Kemudian untuk menghias lagi, kita bisa tambahkan lagi. Misal di sini langsung saja kita Ctrl D atau duplikat. Kemudian kita taruh, seret, sesuaikan, dan warnanya dirubah menjadi lebih pudar lagi seperti ini. Oke. Ini adalah salah satu contoh sederhananya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Di bagian sini bisa kalian tambahkan lagi juga seperti itu. Kemudian pertanyaan yang paling terakhir adalah apakah bisa disimpan dengan format gambar? Jawabannya adalah bisa. Kita bisa langsung men-save-nya yaitu file. Kita pilih file. Kemudian kita pilih save as. Nah, di sini kita taruh di materi saja. Di bagian sini banyak teman-teman yang mungkin belum tahu bahwasanya presentasi itu bisa disimpan dengan berbagai format seperti itu. Saya namai dengan nama hasil. Ada JPG, ada PNG, ada GIF. Kalau teman-teman membuat GIF juga bisa. Kemudian bisa juga PDF dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali format yang ditawarkan di sini atau tipe formatnya bisa banyak sekali seperti itu. Di sini akan saya simpan JPG, kemudian akan saya save di dalam di sini di materi ini. Save. Di sini ditawarkan yaitu all slide. Misal kita membuat berbagai banyak slide, itu bisa langsung kita simpan semua atau kita hanya yang kita pilih saja atau just this one. Bisa kita pilih. Bisa kita cek yaitu masuk ke bagian sini dan ini adalah hasil yang barusan kita buat secara secara mendadak atau secara singkat. Oke. Agak lemot. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil yang baru kita buat. Untuk di sini bisa kita tambahkan, di bagian sini bisa kita tambahkan lagi. Bagian atas mungkin biasanya teman-teman organisasi bisa dikasih logo, top dan lain sebagainya. Di bagian bawah biasanya adalah media sosial dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Tambahkan saya gitu footer, sesuaikan warna, font. Di sini ada saran font yaitu font menggunakan Poppins di bold, kemudian kontennya menggunakan font Poppins biasa. Untuk warna ini adalah bisa menggunakan warna ini. Dan di sini gambarnya seperti ini. Ini adalah salah satu tadi caranya yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kita bisa memodifikasinya sesuai dengan keinginan kita juga. Jadi nggak harus sama plug seperti itu. Itu untuk belajar seperti itu. Oke. Ada satu lagi biasanya sering diungkapkan ketika kita selesai mendesain. Banyak orang yang pasti komen, Mas, bagian pojok kanan bawah itu masih kosong. Pasti diminta untuk menambahkan sesuatu. Nah, minta tambahin apa dan sebagainya. Terkadang seorang desainer tahu kesempurnaan telah dicapai bukan ketika tidak ada lagi sisa ruang untuk ditambahkan desain, tetapi ketika tidak ada lagi unsur desain yang bisa dihilangkan. Seperti itu. Anthony desain. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke moderator. Kepada moderator dipersilakan. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Kak Arif. Sungguh luar biasa untuk materinya. Mungkin untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dibuka 3 penanya. Silakan untuk penanya bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti bisa saya pilih. Nanti bisa on mic ya kakak-kakak. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu.
Ayo, bisa bertanya. Silakan raise hand yang ingin bertanya. Eman-eman nih. Bagi pemula untuk memulai desain, bisa banget ini untuk bertanya kepada pemateri kita pada malam hari ini. Ayo mungkin kakak-kakak silakan. Ya, Kak Fajar raise hand. Persilakan kepada Kak Fajar. Untuk Baik, terima kasih kesempatannya Kak moderator. Di sini saya mau menanyakan, kan tadi sempat dijelaskan penggunaan warna itu bisa 3 atau sampai 5 warna. Kemudian yang saya tanyakan itu untuk spesifikasi warna itu bisa dilihat dari mananya Kak? Misal merah, kuning, hijau, apakah itu menjadi satu atau gimana Kak? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fajar. Gimana Kak Arif? Langsung dijawab atau mau ditampung dulu Kak Arif? Langsung jawab saja ya. Nanti Kak. Silakan Kak Arif. Di sini akan saya ambilkan contoh yang tadi saja. Oke. Kalau kita melihat contoh yang tadi, yaitu contoh yang di sini tadi. Nah, maksudnya 2 atau maksimal 5 warna di sini dia menggunakan warna dasar putih, kemudian menggunakan ornamen hiasannya adalah warna biru gelap. Jadi dia di sini menggunakan 2 warna dasar seperti itu. Kemudian nanti baru ditambahkan beberapa warna yang mungkin istilahnya mendukung, yaitu di sini kata-kata free webinar yang artinya mungkin dia ingin menegaskan bahwa webinar ini adalah free seperti itu. Baru untuk yang logo seperti ini atau ini itu tidak dihitung atau menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan warna adalah warna-warna yang seperti ini. Misal di sini kok di sini yang bagian atas adalah puternya warna hijau, kemudian di bagian bawah sini adalah warna merah, kemudian fontnya warna kuning, kemudian backgroundnya nanti entah warna ungu dan sebagainya. Nah itu nanti baru kelihatan bahwa warnanya itu tidak konsisten atau terlalu banyak warna, sehingga sangat disarankan ketika kita ingin mendesain maksimal itu 5 seperti itu. Jangan terlalu banyak seperti itu. Karena menurut saya 5 pun itu sudah sangat maksimal seperti itu. Tapi beda lagi ketika kita memang memiliki konsep bahwa kita ingin menggunakan semua warna itu full color, beda lagi konsepnya seperti itu. Tapi kalau kita ingin mendesain sederhana seperti biasa, kita bisa maksimal itu hanya 5 seperti itu. Jadi sesuaikan lagi dengan kebutuhan konsep. Kalau memang kita konsep full color ya silakan untuk menggunakan semua warna bisa. Itu kurang lebih seperti itu Kak Fajar. Baik, bagaimana Kak Fajar? Apa sudah dipahami mengenai jawabannya dari Kak Arif? Jadi Halo, Kak untuk Fajar. ketentuan warna itu terserah kita. Kalau dulu itu saya pernah mengikuti ya seminar seperti ini Kak, itu ada template warnanya di Google itu bagaimana Kak? Apakah bisa menggunakan itu juga atau terserah kemauan dari kita sendiri? Bisa. Jadi untuk biasanya ada teman-teman pemula atau teman-teman yang ingin nggak tahu ini bagusnya warna apa, itu biasanya mencari palet seperti itu. Palet seperti ada kayak kumpulan warna-warna yang sekiranya nanti sesuai atau sesuai dengan selaras kombinasi warnanya seperti itu. Itu namanya palet. Silakan ketik saja mungkin di Google palet, pasti akan keluar banyak. Entah itu nanti warna-warna yang gelap atau warna-warna yang terang, itu akan keluar banyak sekali. Kemudian nanti ketika kita ingin belajar tingkat lanjut, itu ada lagi namanya psikologi warna. Psikologi warna nanti yang mempelajari tentang kesesuaian warna sesuai dengan desain yang kita buat. Misal
kita ingin membuat kesannya adalah elegan atau sesuatu yang sifatnya seperti formal, itu biasanya menggunakan warna-warna seperti warna biru. Itu kesannya akan lebih formal seperti itu. Kemudian ketika kita ingin memberikan kesan feminim, pasti akan warna yang digunakan adalah warna-warna pink atau warna-warna yang sekiranya cerah seperti itu. Itu namanya psikologi warna, dan itu bisa dibahas mungkin nanti tanya-tanya secara pribadi bisa seperti itu. Bagaimana Kak Fajar? Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, dipersilakan. Silakan raise hand yang ingin bertanya. Atau bisa nih di kolom chat langsung pertanyaannya diketik apa kalau misalkan malu. Oke, baik, ini ada yang DM. Bagaimana sih Kak awalnya ide desain menggunakan PPT ini Kak? Silakan Kak Arif untuk menjawab. Halo Kak Arif, masih di mute? Kak Arif. Mohon maaf, mic-nya masih di mute. Untuk Kak Widya mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya seperti apa tadi? Ya, bagaimana ide awalnya kok bisa desain menggunakan PowerPoint Kak? Oke. Jadi kenapa kok menggunakan PowerPoint? Sebenarnya saya pada awalnya itu menggunakan Photoshop. Mungkin kalau kakak-kakak sudah familiar dengan istilah dengan Photoshop, CorelDRAW dan sebagainya. Saya menggunakan Photoshop pada awalnya. Kemudian ketika ada kebutuhan yang mepet, yaitu saya harus mengajari orang-orang untuk sekiranya yang ingin juga belajar dengan cara yang lebih mudah dan friendly seperti itu. Akhirnya ketika saya tanya-tanya teman yang sekiranya dia memang bakat atau memiliki kemampuan di situ, saya tanya gitu, sekiranya aplikasi apa yang bisa dibuat desain. Akhirnya dia memberikan ide, pakai aja yang namanya PowerPoint seperti itu. PowerPoint bisa kok dibuat gini-gini. Setelah saya cek, kemudian saya cari-cari lagi materinya di Instagram dan di lain sebagainya. Untuk materi ini pun saya ambil di Instagramnya milik @millennialsled. Kemudian ada beberapa juga yang saya ambil juga dari Slidermania juga ada. Jadi banyak sekali materi-materi yang bisa kita ambil di internet atau di Instagram, dan itu juga banyak sekali. Dan itu sangat-sangat mudah untuk dipelajari dan dipahami. Karena apalagi untuk khusus untuk mahasiswa atau untuk teman-teman pelajar pasti sudah terbiasa menggunakan yang namanya PowerPoint. Sehingga kita tidak usah perlu yang namanya belajar basic tools, kita bisa langsung belajar untuk ngedit langsung seperti itu. Itu adalah alasannya seperti itu, Kak. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Arif. Untuk penanya terakhir yaitu dari Moh Rizky Syaifuddin. Dipersilakan Kak. Ya, sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Ini Kak, saya mau tanya, untuk mendesain grafis itu untuk ukurannya itu berapa? Kakak tadi kan menyebutkan ukurannya 40 kali 40, terus yang kedua 40 kali 50. Apa itu terserah pada pengeditnya atau ada standarnya? Dan yang kedua, kalau kita membuat desain grafis pada PowerPoint, dalam penyimpanannya kan bisa di JPG atau PNG dan macam-macam. Kalau disimpan di JPG itu bagaimana dengan resolusinya? Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Rizky Syaifuddin. Kak Arif, apakah sudah memahami atas pertanyaannya? Baik, terima kasih untuk Kak Rizky.
Jadi pertanyaan cukup bagus. Yang pertama terkait ukuran. Nah, ukuran di sini pasti menyesuaikan. Ketika kita ingin membuat pamflet atau poster dicetak, untuk dicetak dan disebar, ditempel-tempel, pasti kita akan sesuaikan dengan kertas yang akan kita inginkan. Misal kita inginnya menggunakan kertas A4 sebagai poster. Nah, maka kita desain awal pun kita langsung sesuaikan dengan A4. Atau kita ingin membuat yang agak lebih besar lagi yaitu A3, maka kita bisa langsung sesuaikan dengan A3. Kemudian kenapa kok alasannya menggunakan resolusi yang atau ukuran yang 40x40 atau 40x50? Itu jadi di Instagram kalau kita menggunakan format F4 itu akan kepotong di Instagram itu. Jadi poster kita akan kepotong. Sehingga kenapa saya menggunakan ukuran 50x40 atau 40x50? Ketika kita upload di Instagram dia tidak terpotong seperti itu. Itu adalah alasannya kenapa 40x50. Untuk yang 40x40 itu ya bisa saya katakan tadi hanya sebagai contoh atau sebagai belajar seperti itu. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan ukuran resolusi di PowerPoint, di sini juga saya tanya-tanya teman-teman, kalau nggak salah dia pakai vektor bukan bitmap. Nah, insya Allah kalau pakai vektor hasilnya akan bagus seperti itu. Kemudian untuk ukuran resolusi itu saya sarankan minimal adalah 25 cm kali 25 cm seperti itu. Karena nggak enaknya di PowerPoint, dia tidak bisa mengatur resolusinya, hanya ada ukuran saja. Jadi kalau kita biasa menggunakan PowerPoint atau kita biasa menggunakan CorelDRAW, kita bisa mengatur langsung juga sesuai dengan resolusinya. Tapi kalau kita menggunakan PowerPoint, nggak enaknya kita tidak bisa mengatur resolusi. Sehingga ketika kita ingin membuat pamflet atau poster, minimal yang saya sarankan adalah ukuran 25x25 cm. Itu adalah minimal. Untuk ke atas 40x40, 50x50 silahkan, atau mungkin lebih besar lagi juga bisa. Tapi silakan sesuaikan juga dengan spek laptop juga. Kalau terlalu besar pasti akan terlalu berat juga, tapi kalau terlalu rendah pasti hasilnya juga kurang maksimal. Mungkin kurang lebih seperti itu jawabannya Kak Rizky. Ya, bagaimana Kak Rizky atas jawabannya dari Kak Arif? Ya, terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih kepada semua penanya. Sudah di penghujung acara. Selanjutnya yaitu penutup. Sebelum ditutup, kita dokumentasi bersama dulu ya kakak-kakak. Silakan untuk on cam. Biar pada tahu nih muka-mukanya nih. Jangan-jangan ditinggal tidur. Ayo, bisa on cam? Nah, yuk, yang lain mana nih? Pada malu kayaknya nih yang lain ya. Ke Kamar Atus Soliha, Kak Bagus, Kak Binti, Kak M. Badar, Kak Mufarikan, Kak Diah, Kak Ira, Kak Uswatun. Bisa on cam? Oke, baik. Dihitung ya. Saya Baba. Tadi.